Halo rekan-rekan Bayangkara di seluruh penjuru tanah air. Kali ini saya akan mengenalkan program Microsoft Excel. Ya, Microsoft Excel adalah suatu program pengolah data yang memungkinkan bagi rekan-rekan untuk memasukkan, menata, dan menganalisis informasi berupa data. Jadi ini yang membedakan antara Excel dengan Word. Kalau Word itu adalah program pengolah kata, kalau Excel adalah program pengolah data. Ya, buat apa Microsoft Excel itu? Ya, itu pertanyaan mendasar ya. Saya memberikan contoh file-file yang pernah saya buat dengan Excel. Inilah contoh nominatif anggota. Ini contoh jadwal piket. Ini contoh kontrol buku tilang. Contoh database tilang, ya, ini memudahkan anggota dalam input data dan bisa melacak pelanggar yang sudah melanggar lebih dari satu kali. Register penyimpanan arsip berkas perkara, ya, berdasarkan pengalaman saya mencari berkas kesulitan ya. Perintah dari Polda Jatim waktu itu, cari berkas kasus ini. Kita cari di gudang, agak kewalahan ya, gudang arsip. Terus saya buat data ini, lalu setiap boxnya saya beri label ya, nomor 9, nomor 5 ya, nomor 7. Kita cari di sini, ketemu, kita tahu langsung boxnya nomor berapa. Masih banyak lagi ya contoh-contohnya, bisa bikin grafik dan segala macam. Oke. Bagian yang pertama ya, kalau kita buka Excel tampilan ini seperti ini. Ya. Saya perkenalkan bagian ribbon atau pita. Ya, ini berisi tombol-tombol perintah ya yang bisa kita berikan kepada Excel dan fasilitas-fasilitas yang disediakan. Namanya ribbon atau pita. Ribbon ini dibagi ke dalam label atau tab-tab tertentu ya, ada kelompok-kelompoknya. Ini kelompok home atau awal. Kita mau memasukkan sesuatu di sini tabnya ya. Page layout, tampilan halaman nanti seperti apa ya, ini tabnya, tab formula ya, rumus-rumus di sini dan lain-lain ya. Kemudian dalam satu tab tombol-tombol perintah ini juga sudah dikelompokkan berdasarkan kelompok ya, perintah spesifik tertentu. Contohnya ini font ya, ngubah jenis font, ukuran, kita tebelin, kita miringin, kita garis bawah, kita warnain. Ya, ini kelompok font. Dalam font ini ada tombol kecil di sini ya, dan beberapa kelompok lain juga ada tombol kecilnya. Ini untuk membuka perintah lebih spesifik. Oke, ya, perintah lebih spesifik. Kemudian ribbon atau pita ini apabila nanti rekan-rekan dalam bekerja merasa terlalu besar, terlalu menghabiskan ruang di layar, ini bisa kita ubah tampilannya. Kita lihat di daerah kanan ini ya, ribbon display option. Ini kita klik satu kali ya, klik kiri. Ada 3 jenis tampilan. Yang sedang kita gunakan ini adalah show tabs and command ya. Tampilkan tab dan perintahnya. Nih, seperti ini. Pilihan kedua adalah show tabs ya. Jadi tabnya aja yang ditampilkan. Untuk melihat perintahnya kita klik dulu tabnya. Nah, keluar dia. Oke. Selanjutnya, auto hide ribbon ya, auto sembunyikan ya, auto ngumpet ya. Ribbonnya otomatis ngumpet kalau kita nggak panggil dia. Cara memanggilnya kita mentokkan mouse ke atas, kita klik maka ribbonnya keluar semua ya. Oke. Selanjutnya, ada yang bertanya, kok tampilan Excel saya berbeda dengan yang di video ini? Ya, itu karena beda versi ya. Beda versi, Microsoft akan terus mengupgrade, dia nambah-nambah fasilitas baru, terus tampilannya dipercantik segala macam ya. Bisa-bisa versi rekan-rekan yang ada di laptop rekan-rekan itu lebih rendah daripada yang saya gunakan. Ya, saya menggunakan Excel 2019. Atau bila rekan-rekan melihat video ini beberapa tahun ke depan, bisa-bisa rekan-rekan punya Excel yang lebih tinggi dari versi yang saya sedang gunakan saat ini. Oke, itu ribbon. Kemudian, pada saat pertama kali buka Excel, kita disiapkan atau langsung siap membuat suatu namanya workbook atau buku kerja. Satu file Excel
itu bisa memuat lebih dari satu lembar. Nah ini sheet itu lembar. Jadi satu file itu disebut workbook, satu lembar ini disebut worksheet ya. Ini lembar 1, lembar 2, lembar 3. Nanti kalau mau tambah lembarnya lembar 4, lembar 5, lembar 6. Jadi satu file Excel itu bisa terdiri dari lebih dari satu lembar ya. Ada workbook, satu file, ada worksheet. Ya. Selanjutnya satu worksheet ini terdiri dari kolom ya, kolom A, B, C ini namanya kolom. Ya, kemudian ada terdiri dari baris ya. Ada kolom, ada baris, ada sel. Ini sel. Sel ini penamaan sel ini menggunakan koordinat ya, seperti matematika dasar dulu ya. Sumbu X, Y ya. Ini sel H4. Nah, ini daerah H sama 4-nya diubah sedikit warnanya ya, berbeda ya. Nah, sesuai. Atau kita bisa lihat di pojok kiri. Nah, ini H5. Berarti sedang aktif di sel H5. Ini untuk memasukkan data, kita langsung ketik di sini saja. Apabila kita ingin masukkan suatu formula atau fungsi, kita kliknya di sini. Ini namanya baris formula. Formula bar. Ya, kita ketik fungsi di sini. Fungsi itu diawali dengan kata sama dengan dan seterusnya ya. Banyak fungsi. Oke. Selanjutnya untuk melihat, sama seperti Word juga ya, ada scroll bar vertikal ya, ada scroll bar horizontal. Oke. Selanjutnya saya buka file register penyimpanan arsip berkas perkara ya. Kita lihat ya, ini untuk scroll vertikal, ini untuk scroll horizontal. Lalu tampilan ini bisa kita besar, kita kecilkan ya. Di bagian pojok kanan bawah ini view ya, settingan view. Kita bisa gerakan slide-nya, slider zoom ya, atau kita tekan zoom out, zoom in. Nah, seperti ini ya. Oke, tampilan berikutnya adalah ini tampilan normal ya, tampilan normal. Kemudian tampilan page layout ya. Di sini seperti apa nanti tampil di kertas ya. Kalau dicetak di kertas seperti apa gitu ya. Kita di sini kita bisa tambahkan header juga sama footer ya. Header footer itu akan berulang terus ya pada setiap halaman yang akan kita cetak, namanya header dan footer ya. Selanjutnya ada di bagian page break, jadwal piket ini ya, page break ya. Nah, dapat kita lihat di sini ini adalah halaman 1. Masuk di sini halaman 2. Dengan tampilan page break kita bisa menggeser. Halaman 2 itu lebih baik mulainya dari sini. Ini kita klik, kita geser. Ya, misalnya kita sini. Ya. Maka di sini halaman 2, ini halaman 1. Ya, ini tampilan untuk garis potong data ya saat dicetak. Kita bisa perintahkan, nah dari sini loh halaman 2, halaman 1 tuh cetak sampai sini. Nah, gitu ya, garis biru ini. Ya, kita kembali ke tampilan awal. Oke, sekarang kita melihat apa yang dibalik layar ini ya. Di balik layar kita bisa klik tombol file ya, tab file. Ya, seperti ini. Ini adalah perintah dasar untuk kita membuat file baru. Kita membuka file ya, kita melihat info file ini ya. Kita bisa simpan dia ya, simpan dalam format yang lain atau bisa kita cetak misalnya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini untuk mengakses kita ke tab file. Bagaimana untuk kembalinya? Kita klik tombol mundur ini satu langkah. Nah, kita kembali aktif lagi. Jadi kapanpun kita mau save, kita mau open, kita mau close, kita mau cetak ya, kita akses di tab file. Oke? Ya, saya kira ini cukup ya untuk perkenalan awal tampilannya ya. Dilihat aja dulu, kenalan dulu. Ini ribbon, ini ngubah ribbon, ini mengubah tampilannya ya. Ada terdiri dari kolom, ada baris ya. Ini sel, ini baris formula. Oke, saya kira cukup ya. Rekan-rekan udah siap sepertinya untuk membuat lembar kerja pertama. Terima kasih, kita ketemu di video selanjutnya.